Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa fillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bosan-bosan kita senantiasa harus berusaha dan berupaya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu juga tidak pernah bosan untuk memberikan rahmatnya, untuk memberikan nikmatnya kepada kita semua. Yang terkadang hal itu tidak kita minta, tapi Allah selalu mencurah limpahkan nikmatnya kepada kita semua. Bahkan hingga detik ini nikmat sehat, sempat, sehingga kita bisa kembali bermujalasah di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Karena selalu ada lantunan ayat suci Al-Quran di setiap pekan kajian kita. Maka dengan hal itu merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan tentunya masih banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kapanpun janji Allah itu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan itu memang terbukti sekali manakala kita mau coba menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai kapanpun tidak akan mampu. Kita mulai lihat dari anggota badan kita saja, itu sudah luar biasa sekali nikmat yang Allah berikan, fasilitas kehidupan kepada kita ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap bercurah limpah mengalir deras kepada Habibullah beliau Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah teladan uswah dan qudwah yang harus kita contoh ala kulli hal, dari hal-hal terkecil hingga hal-hal terbesar. Beliau adalah panutan kita semua. Tidak ada satu orang pun yang sempurna mampu menandingi kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, maksud rasanya untuk kemudian mengidolakan beliau sebagai satu-satunya tokoh yang harus kita ikuti jejaknya hingga yaumil qiyamah. Wafilah yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa bergabung, bisa belum hadir di tengah kita, yang lagi safar seperti Ustaz Munawir, semoga Allah berikan keselamatan dalam perjalanannya. Dan juga saudara-saudara kita yang mungkin lagi sibuk pada urusan, semoga Allah memudahkan, gampangkan urusannya. Dan juga barangkali ada dari saudara-saudara kita yang lagi sakit, dan Allah uji kesehatannya, semoga Allah segera angkat penyakitnya sehingga bisa kembali beraktivitas bersama di tengah-tengah kita untuk memperkuat keimanan dan keislaman kita, ngecas setiap pekan seperti ini. Karena batu bata pertama di perangkat tarbiyah itu untuk kita sebagai sosok muslim itu adalah bagaimana membangun membangun fondasi. Karena manusia itu berpotensi untuk melakukan kemaksiatan dan juga sangat berpotensi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga al-imanu yazidu wa yanqus itu penting untuk kita perhatikan, sehingga dengan pertemuan-pertemuan rutin seperti ini sebagai cara bagi kita semua untuk kemudian dapat menambah keimanan kita yang mungkin selama 6 hari kita mungkin disebutkan dengan keduniaan, kita mungkin disebutkan dengan hal-hal aktivitas yang berdunia. Maka penting sekali minimal paling tidak 1 jam 2 jam kita duduk bersama, kemudian
sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling belajar, sama-sama untuk kemudian berprospek untuk mendapatkan gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengkaji, membahas bersama-sama surah As-Saff, surah ke-61 ayat 10 sampai ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ini sering kita dengar, sering kita bahas juga, sering kita temukan juga ketika kita membaca ayat suci Al-Qur'an. Karena ada di Al-Qur'an itu seruan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, yang itu lebih universal, umum sifatnya. Ada juga yang dikhususkan kepada ya ayyuhal kafirun misalkan, dikhususkan untuk orang-orang kafir. Nah, seruan ini ya ayyuhalladzina amanu diserukan oleh Allah kepada siapapun yang merasa ada keimanan dalam hatinya, termasuk kita diantaranya insyaallah. Manakala kita merasa orang beriman, maka penting sekali untuk kemudian memperhatikan seruan Allah melalui ayatnya. Karena ini pesan akan disampaikan, ada suatu hal yang penting yang Allah akan berikan, Allah akan sampaikan kepada kita, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum, kata Allah, maukah engkau aku tunjukkan, ala tijaratin, suatu perdagangan. Jadi Allah menawarkan, memberikan tawaran kepada orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan, kata Allah, ala tijaratin, suatu perniagaan, suatu perdagangan, tunjikum min adzabin alim, di mana dengan suatu perdagangan itu akan menyelamatkan kalian dari terbitnya api neraka. Ya, ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Berarti kalau Allah menawarkan dengan bahasa maukah engkau aku tunjukkan suatu perdagangan yang itu dapat menyelamatkan engkau dari api neraka, berarti ada perdagangan yang itu tidak menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi perdagangan itu, perniagaan itu, kalau kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak satu orang pun yang ketika berdagang itu ingin rugi. Semuanya pasti ingin hasil, ingin untung. Itu dalam konteks kehidupan kita. Siapapun yang berniaga, siapapun yang berdagang, pasti dia punya cita-cita, keinginan untuk mendapatkan keuntungan, profit di situ. Lalu kemudian Allah menawarkan, mau enggak aku tunjukkan nih, ada suatu perdagangan yang jika kalian berhasil dalam perdagangan ini, bisa melakukan hal ini, itu dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka yang sangat pedih itu, karena Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ketika Allah menawarkan hal itu kepada orang yang beriman, apa nih poin-poin yang mau kita jual kepada Allah sebagai bentuk perdagangan kepada Allah? Apa saja bentuk perdagangan kita yang mau kita jual kepada Allah, yang Allah janjikan itu akan menyelamatkan dari api neraka, dari azab yang sangat pedih itu? Apa saja? Pertama, yang berikutnya, tu'minu billah. Jadi yang mau kita jual kepada Allah itu pertama poinnya adalah beriman kepada Allah, tu'minu billah. Jadi beriman kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua dakwah para nabi itu adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Jadi pertama kali yang para nabi, termasuk Nabi Muhammad sebagai pertama nabiin, sebagai utusan terakhir, itu dakwahnya adalah dakwah tauhid. Ketika 13 tahun di kota Mekah, itu yang disuruhkan itu adalah bagaimana kemudian masyarakat kafir Quraisy kala itu bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika 13 tahun di kota Mekah. Dakwah tauhid yang didahulukan, sehingga ayat Makkiyah, surah Makkiyah itu banyak seruan-seruan mengajak umat manusia itu untuk kemudian mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menyebabkan banyak konsekuensi. Apa konsekuensi yang yang dipertaruhkan oleh Nabi Muhammad? Konsekuensinya, maka Nabi Muhammad banyak yang membenci, Nabi Muhammad banyak yang tidak suka, Nabi Muhammad banyak yang memfitnah. Bahkan tidak sedikit para penggawa-penggawa virus itu yang ingin membunuhnya. Itu konsekuensi dakwah tauhid yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Mekah. Seandainya kenapa nih Nabi Muhammad banyak dibenci, bahkan hampir mau dibunuh? Karena ini Nabi Muhammad datang untuk kemudian mengubah tradisi budaya yang sudah mengakar di situ. Nah, ini memang tidak mudah. Tantangannya sangat berat sekali. Di situ ada suatu tradisi, kebiasaan, budaya yang sudah mengakar, bahkan sudah ratusan tahun. Tradisi nenek moyang yang diteruskan hingga masa itu yang dirubah oleh Nabi Muhammad. Kalau bahasa sederhananya, ada suatu perkampungan di Makassar misalkan, yang itu ada suatu budaya yang sudah mengakar, sudah lama. Lalu kemudian kita datang di situ diutus untuk berdakwah. Wah, tantangan berat nih. Tantangan untuk mengubah budaya itu yang sudah mengakar. Sehingga wajar sekali kalau Nabi Muhammad banyak yang membenci, banyak yang ingin membunuhnya. Tapi itu konsekuensi yang harus diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berdakwah dalam keseharian kita saat ini merasa sangat berat dengan tantangan dinamika di lingkungan kita masing-masing, itu tidak ada kalau dibandingkan dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kala itu. Sehingga tidak heran Nabi Muhammad banyak yang begini. Jadi pertama dakwah tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengisahkan Allah, kita beriman meyakini Allah adalah zat maha segalanya, termasuk maha pemberi rezeki. Kalau kita masih bergantung pada manusia dalam urusan rezeki, maka perlu dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berkomitmen di mana Allah itu maha segalanya, zat segalanya, termasuk zat maha pemberi rezeki. Boleh kita berniaga, boleh kita berdagang, boleh kita kerja kantoran, boleh kita melakukan aktivitas yang menghasilkan uang, tapi kita harus punya prinsip semua uang yang datang, gaji yang datang, profit yang datang itu perantara saja melalui orang-orang sekitar kita, melalui bos-bos kita, melalui customer kita. Tapi pada hakikatnya itu adalah rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan melalui jalan yang Allah ridhoi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah berikan melalui perdagangan, Allah berikan melalui kerja ini, kerja itu. Itu kita harus mantap keyakinan kita yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh bergantung pada manusia, apalagi berharap kepada manusia. Ketika kita bergantung berharap kepada manusia, maka tunggu tanggal mainnya, pasti kita akan kecewa, pasti itu. Dan hal itu dapat menciderai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipertanyakan keimanan kita. Karena dalam urusan ibadah pun juga kita diperintahkan untuk kemudian menyatukan segala tujuan ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berikrar, kita sering membaca ini, kita sering mendengar ini, kita sering membahas ini dalam kajian-kajian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku,
hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, hanya milik Allah. Jika masih ada suatu kegiatan aktivitas yang berbau ibadah, namun orientasinya, tujuannya tidak semata-mata hanya untuk Allah, maka itu termasuk kesyirikan juga. Ini yang harus kita hati-hati. Sehingga ada ulama yang mengatakan ada syirik khafi dan semacamnya. Kita harus hati-hati dalam konteks ini. Termasuk juga ada laporan harian atau yaumiyah. Nah, itu jangan sampai menjadikan diri kita tertekan kemudian riya. Saya kalau tidak laporan ini, kalau tidak jadi semua, nanti nggak enak nih ke Ustaz Irfan misalnya, nggak enak ke Ustaz Munawir, nggak enak ke Ustaz Munawir, nggak enak ke Mas Pur gitu. Nah ini yang harus kita jaga. Jadi level kita sudah bukan lagi pada tatanan kita mau ngaji atau enggak, mau sholat atau enggak, tapi pada tatanan bagaimana menjaga hati sudah. Karena kita insya Allah sudah istiqomah melakukan hal itu, melakukan amal yaumi itu. Kita tantangan kita sekarang yang itu selalu setan goda kejelasan kita. Tetapi jangan sampai kita tidak melakukan suatu amal ibadah, suatu amal soleh, suatu kebaikan dengan dalih takut riya. Nah ini bisa berbahaya juga. Ini imeng-imeng setan juga. Sudah deh, kamu jangan melakukan itu. Kamu lihat juga, nanti kamu gak dapat pahala. Sudah deh, jangan melakukan ini. Nah ini juga perlu kita hati-hati dalam hal ini. Di awal boleh kita lihat, di awal mungkin hati kita masih, oh kalau gak laporan gak enak nih, kalau saya gak checklist semua nih, gak enak nih, gak terpenuhi amal yaumi. Nanti banyak ini di grup. Mungkin di awal-awal seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, masa kita masih mau beranggapan demikian? Masa kita masih mempunyai mindset demikian? Sehingga tetap lawan, nggak apa-apa nih. Awal-awal masih karena harus untuk laporan-laporan. Tapi kalau sudah terbiasa, mau laporan atau tidak, insya Allah akan menjadi habit. Habit itu dalam penelitian ada yang terbentuk dengan cara melakukan berulang-ulang selama 40 hari itu bisa menjadi kebiasaan, jadi habit. Dan insya Allah apalagi sampai 3 bulan itu tidak pernah putus, tidak lepas, itu akan menjadi suatu kekuatan. Sehingga jika kita meninggalkan hal itu akan menjadi permasalahan dalam kehidupan kita, akan menjadi pikiran dalam benak kita kalau kita tidak melaksanakan, karena sudah menyatu dengan jiwa kita. Itu minum nabilah. Jadi perniagaan dengan Allah yang pertama, yang mau kita jual kepada Allah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian berasulih, dan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita harus mengikuti segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman itu tidak hanya mengakui secara tidak hanya mengakui secara zahir Nabi Muhammad itu besar, tapi bagaimana secara substansial itu kita mengikuti segala apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena apa yang diajarkan Muhammad itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wahyu. Wama yang dikuandaiwa ini adalah wahyu. Jadi kita harus dari aspek terkecil sampai aspek terbesar itu kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, perniagaan yang kita ingin jual kepada Allah nih, sehingga kita ingin mendapatkan suatu janji dari Allah, yaitu terlepas dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian wa tujahiduna fi sabilillah. Terus kemudian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum yang pertama. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah dengan harta. Dengan harta. Tidak semua orang itu bisa berjihad fisabilillah bi amwalikum ini, bi amwal, dengan harta. Karena tidak semua orang Allah titipkan harta.
Tidak semua orang Allah berikan rezeki harta. Tetapi kita harus tetap mengupayakan bagaimana kita bisa melakukan suatu perniagaan dengan Allah, dengan berjihad di jalan Allah dengan harta yang kita miliki. Kita dianjurkan untuk kemudian berinfak, bersedekah, dan menggunakan segala fasilitas harta yang Allah berikan kepada kita untuk mensupport perjuangan-perjuangan yang dapat menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nih kasus di Palestina misalkan. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ kontribusi kita apa? Pertama bisa dengan diambil dengan harta ini. Mungkin 1.000, 2.000, 3.000, meskipun itu tidak bisa membebaskan, memerdekakan, tidak bisa memberikan fasilitas makan ratusan ribuan saudara kita di sana, tapi paling tidak itu akan menjadi bukti di hadapan Allah. Kalau kita pernah berjuang nih, pernah berjihad di jalan Allah dengan bersedekah, dengan berdonasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Termasuk juga berjuang, berjihad di jalan Allah, di amwalikum, di amwat, yaitu konteksnya sangat luas sekali sebenarnya. Kita 2024 ini akan menghadapi tahun-tahun politik, akan menghadapi bulan politik, hari politik, di mana kita akan memilih presiden, DPRD dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat. Nah, kita bisa berkontribusi sebenarnya. Apa hubungannya kita berkontribusi di dalam pemilu misalkan? Apa hubungannya dengan ayat ini? Kita diperintahkan oleh Allah untuk berjihad di jalan Allah dengan harta. Apa hubungannya? Karena jangan sampai ada dikotomi antara urusan agama dengan urusan negara. Ini bisa berbahaya, sekuler, dan juga banyak pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang sesaudara atau sesepupuan dengan sekuler ini. Sekuler ini ingin memisahkan antara ajaran agama Islam dengan tataran kenegaraan. Ini sangat berbahaya. Karena Rasulullah SAW telah mencontohkan Rasulullah itu sebagai sebagai khalifah, ya presiden. Tentunya di dalam kepemimpinannya Rasulullah juga ada aturan-aturan di situ yang kemudian dapat mengangkat harum nama Islam. Di situ ada potensi-potensi dakwah yang bisa disebarluaskan oleh Rasulullah melalui kepemimpinannya. Misalkan ketika di Madinah pertama kali, termasuk piagam Madinah, diplomasi yang beliau lakukan. Beliau kompleks pokoknya. Telah dicontohkan sebenarnya oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan menganggap ini bukan urusan saya terkait dengan pemilihan segala macamnya. Apa kontribusi yang kita bisa berikan dalam bentuk harta misalkan? Dalam bentuk harta. Nah, kalau kita sudah meyakini dalam diri kita, melihat jelas track record atau indikator yang ada pada kandidat-kandidat yang insya Allah akan menjadi pemimpin kita di 2024, maka kita harus memilih yang terbaik di antara yang baik. Atau paling celakanya kita memilih yang tidak baik di antara yang paling tidak baik. Kalau semua kandidat itu baik, kita pilih yang paling terbaik. Kalau kandidat tidak ada yang baik, kita pilih yang paling yang tidak baik daripada yang paling tidak baik. Dengan kontribusi harta misalkan. Bukan sogok tadi, bukan yang 1 juta yang kemarin itu. Sekarang di Bawaslu itu ada peraturan ini. Di Bawaslu itu ada peraturan masa kampanye. Ada peraturannya itu. Jadi apa kampanye yang bisa dilakukan? Baliho, terus kemudian di media sosial segala macamnya. Jika hal itu budaya misalkan
kita punya kemampuan untuk mensupport dalam hal itu, jadi kita bisa melakukan hal itu. Selain dengan harta, karena tidak semua orang itu bisa berjihad di jalan Allah dengan harta, maka wa anfusikum, dengan jiwa, dengan diri kita. Dengan diri kita ini kita berjihad di jalan Allah, bisa dengan ilmu kita yang punya ilmu, bisa dengan kekuatan fisik kita yang kita Allah berikan kesehatan, bisa dengan kontribusi ya apa yang bisa kita mampu, apa yang kita punya ini. Jadi dalam diri kita apa yang kita punya yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian kita bisa berkontribusi jihad fisabilillah menegakkan agamanya Allah, maka bisa kita lakukan ya dengan ilmu kita, ya dengan dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita, itu kita harus melakukan hal itu. Terus kemudian dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih baik jika kita mengetahui hal itu, paling baik jika kita mengetahui akan hal itu. Terus kemudian ketika kita sudah berniaga menjual kepada Allah Subhanahu wa taala, berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita berjihad fisabilillah dengan harta, kita berjihad fisabilillah dengan jiwa. Lalu kemudian apa nih garansi, apa nih profit, apa nih Allah membelinya dengan apa? Apa yang akan kita dapatkan? Pertama, yaghfir lakum dzunubakum. Jadi garansi dari Allah, Allah akan membeli jualan kita itu yang tadi itu, yang 4 itu. Pertama, yaghfir lakum dzunubakum, yaitu dengan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka apa yang tidak akan Allah berikan kepada kita? Karena kuncinya kita hidup dunia ini terkadang terlalu banyak maksiat, perbuatan dosa yang kita lakukan, sehingga banyak menutup kebaikan-kebaikan, termasuk rezeki yang Allah berikan. Namun ketika Allah sudah mengampuni, maka semuanya akan terbuka, semuanya Allah akan berikan. Jadi yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kita, karena tidak ada satupun manusia yang terlepas dari perbuatan dosa. Dan sebaliknya, jika kita tidak beriman, jika kepada Allah dan Rasul, jika kita tidak berjihad dengan harta dan jiwa, maka kita tidak akan mendapatkan nih. Pertama, kita tidak akan mendapatkan keselamatan dari azab. Terus kemudian kita tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak, Allah akan ampuni. Kalau kita sudah tidak beriman, gimana Allah akan mengampuni? Terus kemudian وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, pertama akan mengampuni, terus kemudian akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggi, tempat tinggal yang baik di dalam surga. Jadi Masya Allah, luar biasa sekali. Allah membelinya dengan surga. Allah membelinya dengan surga. Pertama mengampuni dosa-dosa kita, terus kemudian Allah membeli hal itu dengan surga, yang surga itu sangat tidak bisa kita bayangkan, sangat tidak bisa kita imajinasikan surga itu seperti apa, dari saking mewahnya, dari saking luar biasanya surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di ayat 13-nya, wa akhratu tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terus kemudian kalau yang tadi itu kan Allah mengampuni dosa-dosa kita, itu di dunia mungkin bisa kita rasakan efek dan dampaknya. Misalkan Allah perlancar rezeki kita, Allah permudah urusan kita, terus kemudian Allah menjanjikan surga. Surga itu kan di akhirat kelak. Meskipun surga di dunia itu sudah bisa kita rasakan ketenangan ketika kita melakukan hal itu. Terus kemudian ada juga
sesuatu yang Allah berikan kepada orang yang disebutkan di atas tadi. Apa saja? Ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Ini dunia bisa kita rasakan. Jika kita melakukan hal itu, dunia kita sudah bisa merasakan profit atau keuntungan manfaat dari perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Terus kemudian Basyiril Mukminin. Jadi Allah menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin. Terus kemudian di ayat terakhir ini kisahnya Nabi Isa alaihissalam, di mana kata Allah, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikut yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku? Kata Nabi Isa, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Jadi Nabi Isa ini bertanya kepada umatnya, Bani Israel, siapa nih yang mau ikut bersamaku untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada golongan yang menjawab, saya sudah berkomitmen untuk kemudian ikut Nabi Isa alaihissalam untuk kemudian menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada golongan yang nyinyir, ada golongan yang tidak beriman, yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan atau yang diajar oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya ada pro kontra, ada yang ikut, ada yang tidak, ada yang menerima tidak, itu sudah dari dulu, yang hal semacam itu. Jadi kita tidak perlu kecil hati ketika kita berdakwah. Mungkin ada yang ikut bersama kita, ada yang mengiyakan, ada yang nyinyir, bahkan ada yang menentang kita, bahkan ada yang mengancam kita. Itu hal wajar, hal biasa. Ini sudah dirasakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Mungkin ini yang sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semua. Kepada saya pribadi, dengan catatan ada perniagaan yang jauh lebih penting dari perniagaan duniawi. Ketika kita berniaga dengan sama manusia, itu kita mungkin bisa untung, bisa rugi, atau kita mungkin bisa tertipu, tapi tidak dengan perniagaan dengan Allah. Ketika berniaga dengan Allah selalu untung, tidak ada ruginya, selalu muncul, tidak ada tertipunya, karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Inna Allah ada benar. Jadi itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.